Haleluya, puji Tuhan. Kita mau datang dengan kerinduan yang sama di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Kita datang dengan rasa lapar dan haus akan Dia. Kita minta Roh Kudus-Nya penuhi hidup kita. Karena hanya Dia yang menjadi penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah. Ku rindu hadirat, Ku sembah Kudus. Haleluya. Amin Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamah. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Oh haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang patut kami puji dan kami sembah. Saat ini Tuhan, kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar, yang boleh kami alami hari demi hari Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau kami ada lagi Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan ingin penuh dengan kerinduan Tuhan untuk selalu memuji dan membesarkan nama-Mu.
Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang terus bekerja. Engkau yang terus beracara Tuhan lewat ibadah kami Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas itu Tuhan. Oleh ruang dan waktu dimanapun kami berada. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap pujian saat ini Tuhan yang kami naikkan Tuhan kepadamu dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terus memuji membesarkan nama-Mu. Biar Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang selalu senantiasa bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi Dia segala hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Mari kita mau bawa pujian kita di hadirat-Nya. Kita mau minta Roh Kudus-Nya dicurahkan dari sorga untuk kita semua gereja Tuhan. Roh-Nya yang memberi kemenangan, Roh-Nya yang memberi sukacita bagi kita semua. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, Roh tercurah dari sorga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Satu hati kita mau nyanyikan, kita mau serukan Dia, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga, haleluya. Curah dari sorga, bumi bersuka
mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, untuk kita mau terima firman Tuhan. Firman dan Roh Kudus-Nya yang akan menuntun dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah kerja oleh Roh-Nya dalam hidup saya dan saudara. Dia bekerja dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Kita mau minta, Dia bekerja lebih dalam. Kita mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau nikmati kehadiran. Haleluya. Allah kerja oleh Roh-Nya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja, kerjalah dalamku. Allah kerja oleh Roh-Nya. Allah kerja oleh Roh-Nya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja, kerjalah dalamku. Allah kerja oleh Roh-Nya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja, kerjalah dalamku. Tanda heran waktu Allah kerja, kerjalah dalamku. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Bekerjalah terus ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Karena itu yang kami perlu ketika kami melalui hidup kami sehari-hari dalam dunia ini. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menuntun kami. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu itu yang membimbing kami, menolong kami dan menghibur kami dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Karena inilah kerinduan kami untuk kami terus menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian kami. Yang kami naikkan dari lubuk hati yang kami yang paling dalam Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan seumur hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan dengar firman-Mu lagi Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang sudah dipersiapkan dan yang akan disampaikan nanti, itu semua merupakan isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami semua akan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, momen doa 10 malam ini
merupakan rangkaian doa yang selalu kita rindukan setiap tahun. Sebagaimana 120 orang murid yang pertama kali dipenuhkan oleh Roh Kudus di Yerusalem. Mereka memiliki kerinduan, mereka menantikan janji dari Tuhan Yesus tentang akan datangnya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Mereka menantikan dengan kerinduan, dan akhirnya di hari Pentakosta atau hari Pantekosta, Roh Kudus itu yang dijanjikan itu dicurahkan. Dan itu juga dikenal dengan awal berdirinya gereja Tuhan. Dan sejak saat itu, gereja Tuhan mengalami perkembangan yang luar biasa. Selain itu juga, di sisi yang lain, gereja Tuhan juga mengalami berbagai aniaya. Secara khusus juga para rasul banyak yang mengalami aniaya dari orang-orang Yahudi. Tapi gereja Tuhan tetap bekerja, gereja Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus tetap eksis. Dan Roh Kudus itu tetap bekerja sampai di zaman sekarang ini. Yang menjadi sebuah pertanyaan kepada kita, apakah kita memiliki kerinduan dipenuhkan oleh Roh Kudus itu? Sebagaimana pekerjaan Roh Kudus di awal berdirinya gereja Tuhan. Roh yang sama itu masih bekerja di zaman modern ini. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa akan datang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, untuk menuntun kita gereja Tuhan kepada seluruh kebenaran. Kita akan melihat malam ini firman Tuhan di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai 27. Roma 8, ayat 26 sampai 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tema yang diberikan malam ini yaitu Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah saat ini, firman Tuhan, kalau kita melihat beberapa ayat sebelumnya, bagaimana penulis daripada firman Tuhan ini, dia berbicara mengenai Roh Kudus itu. Di antaranya keinginan dari Roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Rasul Paulus berbicara apa yang menjadi keinginan Roh itu di dalam tubuh Kristus, yaitu hidup dan damai sejahtera. Selanjutnya juga Rasul Paulus menyampaikan bagaimana orang yang disebut anak Allah ialah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kalau kita disebut anak Allah, kita juga harus dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Baru kita disebut adalah anak-anak Allah. Dan menjadi anak-anak Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat membanggakan. Karena kata firman Tuhan, menjadi anak itu adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Orang-orang yang memiliki ahli waris, yang menjadi ahli waris
karena kita adalah anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana apa yang diungkapkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 16 sampai 17, berbunyi demikian. Injil Yohanes 14, ayat 16 sampai 17 berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, satu saat Tuhan Yesus pernah berbicara mengenai akan datang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Roh kebenaran ini akan membawa gereja Tuhan, akan membawa orang-orang yang percaya kepada seluruh kebenaran. Dan Roh kebenaran itu yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sudah diberikan tatkala perayaan Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada 120 orang murid yang begitu merindukan, menantikan janji daripada Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, salah satu peranan daripada Roh Kudus atau salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu sebagai penolong. Kalau kita kembali ke ayat pokok kita malam ini, Roma 8 ayat yang ke-26, bagaimana Roh membantu kita untuk berdoa. Kata membantu di sini sama dengan menolong. Membantu itu sama dengan menolong. Jadi Roh Kudus menolong orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, tubuh Kristus untuk berdoa. Sebelum kita melihat ayat pokok kita ini lebih dalam lagi, mari kita membuka dulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus mengenai berdoa dengan roh dan berdoa dengan akal budi. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana orang kalau berdoa. Ada saat-saat tertentu kita berdoa dengan akal budi. Maksudnya dengan bahasa yang kita mengerti. Dan orang yang mendengarnya juga mengerti. Tetapi ada saat-saat tertentu juga kita berdoa dengan roh. Di mana kita sendiri tidak mengerti. Karena ini yang berdoa adalah roh. Dan orang yang mendengar juga tidak mengerti. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita kembali ke ayat pokok kita malam ini, di dalam Roma pasalnya yang ke-8 itu, bagaimana Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa. Ketika orang-orang yang percaya itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, membantu kita dalam kelemahan. Pengertian di dalam kelemahan di sini
adalah di mana saat tertentu orang-orang yang percaya itu tidak bisa lagi berdoa dengan akal budi. Di mana kita berada di satu titik, kita tidak bisa lagi berdoa dengan akal budi. Barangkali kita mengalami sebuah tekanan yang berat, mengalami sebuah pergumulan, mengalami sebuah masalah yang besar, sehingga satu saat kita mencapai satu titik di mana kita kehabisan akal, kita kehabisan kata-kata untuk kita ungkapkan kepada Tuhan lewat akal budi, lewat bahasa yang jelas, bahasa yang dimengerti oleh kita dan orang lain. Tetapi saat di mana kita tidak berdaya lagi, di mana dalam kelemahan itulah kita tidak bisa lagi berdoa dengan akal. Di sanalah Roh Kudus bekerja, mengambil peranan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dia berkarya, dan Roh itulah yang berperan dalam kehidupan kita, di mana Dia berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, Bapak Ibu, disinilah salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus. Saat orang yang percaya itu tidak tahu harus berbuat apa lagi, dia tidak tahu lagi untuk berdoa dengan akal budi, di sanalah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengambil peranan dalam kehidupan kita. Dia membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu menolong kita di dalam kelemahan kita. Dan Roh itulah yang berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, barangkali banyak di antara kita juga pernah mengalami kondisi yang seperti ini, di mana kita tidak bisa lagi berdoa dengan akal budi. Karena tekanan yang berat, karena pergumulan, karena masalah hidup yang begitu membebani kita. Sehingga kita mencapai satu titik di mana akal budi kita tidak bisa lagi berdoa. Kita tidak bisa lagi mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti. Bahasa-bahasa yang jelas. Nah, disitulah Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus membantu kita. Dia berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika Roh Kudus berdoa, ternyata bukan hanya kita yang Dia tolong. Bukan hanya kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh sendiri berdoa kepada Allah. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi di sini Roh Kudus mengambil peranan. Dia berdoa untuk kita. Roh Kudus itu berdoa untuk kita kepada Allah. Di saat kita lemah, di saat bahasa-bahasa akal budi kita itu tidak bisa lagi kita ungkapkan kepada Tuhan. Di sanalah Roh Kudus membantu kita. Di sanalah Roh Kudus menolong kita. Dan di sanalah Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Nah, ayat yang ke-27, rupanya bukan hanya kita juga yang ditolong, yang dibantu oleh Roh Kudus. Tetapi kata firman Tuhan, Allah menyelidiki hati nurani. Dan Dia juga berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi bukan hanya kita yang Roh Kudus doakan. Tetapi orang-orang kudus lainnya juga ternyata itulah yang Roh Kudus doakan. Inilah salah satu peranan daripada Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdoa. Roh Kudus itu membantu, Roh Kudus itu menolong bagaimana kita berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Tatkala kita dalam kelemahan, tatkala kita dalam keadaan letih, tatkala kita dalam keadaan tidak berdaya, kita tidak bisa lagi berdoa dengan akal budi, di sanalah Roh Kudus berdoa. Di dalam kelemahan kita,
Roh Kudus berdoa, dia membantu, dia menolong kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan juga Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus lainnya. Puji Tuhan. Barangkali di antara kita yang memiliki kerinduan selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Biarlah itulah yang menjadi kerinduan kita. Sebagaimana apa yang menjadi kerinduan 120 orang murid yang menanti-nantikan janji Tuhan itu. Demikianlah yang menjadi kerinduan kita sebagai gereja Tuhan di masa modern ini. Bahwa kita rindu selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, saat akal budi kita tidak bisa lagi untuk berdoa, di sanalah Roh Kudus membantu kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan juga Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus lainnya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Di malam ini, biarlah kita selalu tetap tinggal di dalam Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus akan selalu menolong kita, akan selalu membantu kita. Kata firman Tuhan, Dia akan menuntun kita sebagai gereja Tuhan sampai kepada kesudahan. Dan Roh Kudus inilah akan membawa kita gereja Tuhan kepada seluruh kebenaran. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, kuserahkan segenap hidupku padamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, barangkali kita punya kerinduan. Kerinduan itu selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kita sudah dengarkan firman Tuhan malam ini, bahwa Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Mari, biarlah kita tetap tinggal di dalam Dia, dipimpin oleh Roh itu sendiri. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Mari jemaat Tuhan, inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Amin. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Amin. Amin. Inilah kami ya Tuhan. Inilah kami gereja-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan diri kami padamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku.
Roh Kudus-Mu itu ya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datanglah, datanglah Roh Kudus yang manis. Datanglah ke atas kami, datanglah ke atas umat-Mu, ke atas gereja-Mu, datanglah ke atas pribadi kami masing-masing Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Betapa kami merindukan pribadi-Mu Roh Kudus, memenuhi hidup kami ini, menuntun kami, menolong hidup kami ini, membawa kami gereja-Mu kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Engkaulah penolong kami Roh Kudus. Sesungguhnya kami tidak mampu, kami tidak sanggup tanpa pribadi-Mu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami merindukan pribadi-Mu Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datanglah ke atas kami Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, Haleluya. Haleluya. datang ke atasku. Ini kerinduan kami Roh Kudus. Haleluya. Yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, Datang penuhi kami Roh Kudus. Datang urapiku, segarkanku Roh Kudus. datang segarkan Ya Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Amin. Datang penuhiku, Haleluya. datang Haleluya. Urapilah kami. datang
Roh Kudus yang manis. Haleluya. 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 Glory. Glory. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Yesus. Glory, glory, glory Tuhan. Glory. Haleluya. 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 Datanglah, penuhilah kami Roh Kudus. Urapilah kami, segarkanlah jiwa kami Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya. Datanglah kepada kami Roh Kudus. Betapa kami merindukan pribadi-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas gereja-Mu ya Tuhan. Ke atas anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan janji Tuhan itu. Kami rindu kami semua dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus itu akan menolong kami gereja-Mu, membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sudah datang kepada kami malam ini ya Tuhan. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup orang-orang yang percaya. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu, peranan Roh Kudus. Tatkala kami ya Tuhan dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Kami tidak bisa lagi berbuat apa-apa dengan akal budi. Kami tidak bisa lagi berdoa dengan akal budi kami ya Tuhan. Di sanalah Roh Kudus mengambil alih. Berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kelemahan gereja-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi keletihan anak-anak Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kesusahan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, di sanalah Roh-Mu Tuhan bekerja. Roh-Mu bekerja di atas orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan itu bekerja terus di dalam kehidupan kami semua. Menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Roh-Mu itu tetap tinggal di dalam kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Yang selalu menanti-nantikan Roh itu. Mereka rindukan Roh Kudus itu ya Tuhan. Tuhan, penuhkanlah selalu mereka dengan Roh-Mu. Penuhkanlah Tuhan, anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus itu ya Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Roh Kudus yang akan menuntun kami. Membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Bahkan roh yang sama itu, roh kebenaran-Mu itu ya Tuhan, akan membawa gereja-Mu kepada kesempurnaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Menyegarkan hidup kami. Menyegarkan jiwa kami yang dahaga akan Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan di dalam kami. Roh Kudus tetap tinggal di dalam kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami dipimpin selalu oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu malam ini. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu ya Roh Kudus memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.